benar serta terhindar dari jalur yang sesat dan kesulitan. Kami selaku panitia Muhammadiyah Masjid Baitul Taqwa akan menyampaikan laporan keuangan kemarin malam. Alhamdulillah, jamaah bapak-bapak sekalian yang menjawab salamku kurang lebih ada 470 orang. Yang tidak kudengar suara anak menjemari botol. Ibu, ibu, mengapa gitu? Baju-baju jadi. Alhamdulillah. Tegi manjin dulu. Kalau biasa itu salah satu obat tidur yang paling mujarab, pergi di masjid, dengar ceramah, di bawah AC, amanjing, tunggu. Udah sampai 2 menit. Nyaman yang tidur dari masjid dan dari baluran. Jadi saya ulang salamku untuk ibu-ibu. Insya Allah kalau dijawab salamku dengan penuh ketakwaan kita kepada Allah, dengan semangat, insya Allah segala apa persoalan kebaikan akan menghampiri kita. Amin. Begitu. Malah kan kita amin. Nama lo menjadi sebagian lewat. Erbini lantik poin. Tenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Malik. Ibu-ibu disuruh diwali bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas segala kehendak Allah, atas segala apa yang Allah perlihatkan kita sampai pada malam hari ini. Salah satunya, namun terkadang manusia tidak menyadari apa itu. Coba kita renungi sampai pada malam hari ini, malam ke-16 jamaah Masjid Baitul Taqwa, yang saya perhatikan safnya masih ke belakang. Yang jadi pertanyaan, jangan sampai nanti baru 20 Ramadan saf sudah makin maju ke depan. Rahasia Al Markas, banyak penampilan sampai di Markas, penampilan balanya baju lebaran. Kita merasa lama saya berdiri di sini. Tolong datangi di sampingku, berdiri di Sikia. Ustaz terlalu lama. Alhamdulillah, insya Allah saya paham. Karena kenapa Pak? Logikanya saja begini. Biar kau bagaimanapun hartamu, pangkatmu, biar engkau seorang hafiz menghafal Al-Quran 30 juz, tapi satu yang harus kita garis bawahi, kalau kau tidak ada adab sama orang, saya kali nolak, percuma. Kembali kepada kisahku kemarin, Pak Imam ini, malam ketiga Ramadan di luar daerah, saya dapat kejadian, bukan jadi bilang soal sakit hati ini tidak, tapi ini menjadi renungan bagi kita. Malam ketiga Ramadan itu jamaah apa namanya cidikan. Saya yakin katanya ini jamaah tokoh masyarakat, tapi tidak ada. Masa secara bodoh apa namanya waktu marah bukan lagi cocok di bulan ini jadi wasi. Seketika langsung saya berhenti. Kenapa? Karena pertama, biarpun engkau saling sharing ilmu terhadap orang yang tidak punya adab, satu dipegangan. Selalu nabila masyarakat. Nampaknya tidak yang bilang. Jadi kalau lama naik tegurkan, itu lebih terhormat, lebih menghormati lagi orang begini caranya. Jadi kembali persoalan kesehatan. Alhamdulillah tahun ini Allah pertemukan kembali dalam bulan Ramadan. Maka inilah nikmat yang tiada tara pula. Karena kenapa? Ramadan ini bulan penuh ampunan. Apa segala kegiatan positif Allah kali lipat itu pahalanya.
kita mau mengaji, itu diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saja saking semangatnya kita dalam bulan Ramadan, di luar bulan lain semisal kita hanya sholat sunnah, sholat tahajud tak 2 rakaat. Bulan Ramadan kalau menanda 10 sampai 12 rakaat kita sholat. Karena kenapa? Bulan inilah yang menjadi penyemangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu